Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Febri Rahmat Ghazali, mahasiswa semester 5 dengan NIM 190302025, kelas B Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Puang Rima Galatung Sengkang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi komunikasi dalam organisasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari organisasi dan apa pengertian dari komunikasi. Yang pertama yaitu organisasi. Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun pengertian dari komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Selanjutnya yaitu definisi komunikasi organisasi menurut para ahli. Salah satunya dikemukakan oleh Wiryanto tahun 2005, di mana beliau menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Kita beralih ke peran manajerial. Peran manajerial dapat dibedakan menjadi yang pertama peran interpersonal. Peran interpersonal terdiri dari A. Figur kepala atau figurehead, di mana manajer mewakili organisasi untuk kegiatan-kegiatan di luar organisasi. B. Pemimpin atau leader adalah manajer mengkoordinasi, mengendalikan, memotivasi, dan mendukung bawahan-bawahannya. C. Penghubung atau liaison adalah manajer menghubungkan personal-personal di semua tingkatan manajemen. Yang kedua yaitu peran informasional, di mana peran dari manajer sebagai pusat syaraf atau nerve center organisasi untuk menerima informasi yang paling mutakhir dan sebagai penyebar atau disseminator informasi ke seluruh personal di organisasi. Yang ketiga yaitu peran decisional. Peran yang dilakukan oleh manajer adalah sebagai entrepreneur, sebagai orang yang menangani gangguan, sebagai orang yang mengalokasikan sumber-sumber daya organisasi, dan sebagai negosiator jika terjadi konflik di dalam organisasi. Selanjutnya kita beralih ke fungsi komunikasi dalam organisasi. Secara umum, komunikasi mempunyai dua fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi, dan yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dengan organisasi lainnya. Selanjutnya kita beralih ke pola komunikasi. Pola komunikasi secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi non formal. Adapun saluran komunikasi formal dibedakan menjadi empat. Yang pertama, komunikasi dari atas ke bawah berupa penyampaian pesan berbentuk perintah dan instruksi atasan kepada bawahannya. Yang kedua, komunikasi dari bawah ke atas biasanya berupa ide atau gagasan yang disampaikan bawahan ke atasannya. Yang ketiga, komunikasi horizontal biasanya terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Dan yang keempat yaitu komunikasi diagonal, biasanya melibatkan antara dua tingkat organisasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi informal. Saluran komunikasi informal cenderung lebih fleksibel, santai, dan tidak ketat sebagaimana komunikasi yang terjadi saat sedang istirahat kerja. Itulah tadi kesimpulan yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.